Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saudara dan pemirsa, saya kembali menjumpai Anda, Hazard Akbar, dalam segmen Dialog Ruang Publik untuk edisi Selasa 12 Desember 2023. Dan begitu luar biasa, kita masih sebentar lagi nih tidak terasa sudah masuk tahun baru seperti itu. Nah, tetapi juga muncul tantangan baru ketika kita menyambut hari-hari besar, biasanya juga terkait dengan bagaimana tantangan peningkatan harga dan juga terkait dengan inflasi yang terjadi. Dan untuk membahas memang tema kita sesuai hari ini, yaitu tekan inflasi di akhir tahun 2023, telah bergabung bersama kami narasumber kita hari ini, yakni Bapak Johansyah, merupakan Sekretaris TPID Provinsi Jambi dan juga selaku Kepala Biro Perekonomian. Selamat sore Pak Johansyah. Selamat sore ya. Sehat Pak Johansyah? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat, luar biasa. Dan juga kita nanti akan langsung berbincang bagaimana sebenarnya TPID dan juga kolaborasinya untuk menekan dan juga mengendalikan inflasi yang ada di Provinsi Jambi. Dan untuk saudara serta pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di line interaktif, langsung saja di 0741 66385 atau di 08 11 743 3133. Nah, kita ingin langsung berdiskusi Pak terkait dengan bagaimana inflasi ini sendiri. Sebenarnya sejauh apa tupoksi dari TPID ini sendiri dalam mengatasi atau juga melihat inflasi yang sedang terjadi saat ini, Pak? Ya, tugas dari TPID ini memang itu ada dasarnya, ada Kepres ya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota harus membentuk tim pengendali inflasi daerah. Ya, kalau di pusat nama tim inflasi pusat ya. Nah, di daerah juga tim pengendali inflasi daerah ini berfungsi, tugasnya bagaimana melihat ya, pertama itu pasokan terkait dengan komoditi ya, yang kedua keterjangkauan harga ya, keterjangkauan harganya penting, kemudian distribusi juga dipantau, dan terakhir memang bagaimana komunikasi efektif yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan perkembangan harga ini. Nah, tim TPID provinsi ini juga tentu berkolaborasi dengan pemerintah tim TPID kabupaten kota, karena jelas yang punya wilayah adalah kabupaten kan. Tentunya yang banyak memproduksi komoditi yang penyumbang inflasi itu berada di daerah. Nah, makanya kita selalu bersinergi terkait dengan bagaimana pasokan komoditi penyumbang inflasi itu juga bisa terpenuhi di Provinsi Jambi itu. Itulah tugas kita sebenarnya. Baik, berarti ini terkait juga tidak hanya fungsi dan peran dari TPID provinsi seperti itu ya Pak, ya, tetapi benar. juga ada peran dari fungsi TPID kota masing-masing. Ya. Nah, kesenjangan inflasi yang terjadi sejauh ini Pak, berapa persen yang di provinsi dan juga berapa persen di antara kabupaten kota setiap wilayah? Ya, kalau kita lihat memang pergerakan inflasi Jambi ini memang berfluktuasi ya. Juli 2022 kita itu merupakan provinsi ya, gabungan provinsi, data provinsi itu tertinggi se-Indonesia ya, 8,55%. Dan itu kita tentu bekerja dengan mekanisme yang sudah kita atur ya, karena kita ada namanya peta jalan, roadmap, apa yang harus dilakukan, OPD A, B ini lakukan apa, itu yang kita lakukan. Dan alhamdulillah berkat perjuangan kita, maka pada bulan Juni, Juli, sampai Agustus 2023, kita merupakan provinsi terendah se-Indonesia dengan inflasi 1,70, kemudian 1,92 ya, kemudian 1,90 ya. Jadi terendah se-Indonesia. Ini berkat kolaborasi kita dengan kabupaten kota. Nah, terakhir dengan perubahan iklim kita ya, El Nino sekarang, ternyata memang itu menghambat kita. Itu bukan hanya di Provinsi Jambi, juga itu se-Indonesia. Makanya inflasi kita per bulan Oktober itu agak meningkat. Jadi menjadi 2,42%. Dan itu kita menduduki peringkat ke-11 se-Indonesia ya. Kemudian BPS sudah merilis yang terbaru November, ternyata inflasi kita naik 3,75. Posisi kita sekarang provinsi 5 besar tertinggi di Indonesia. Dan itu dikarenakan komoditi cabai merah, keriting, kemudian cabai rawit hijau dan cabai rawit merah itu mengalami peningkatan harga. Nah, disinilah
nanti pemerintah kita melakukan intervensi pasar yang kita lakukan untuk mengendalikan inflasi di Provinsi Jambi seperti itu. Baik, ini menarik sebenarnya ketika kita membahas suatu komoditi seperti itu. Kenapa akhirnya komoditi yang tadi disebutkan seperti cabai, kemudian pangan dan lain-lain menjadi komoditi yang akhirnya memicu inflasi itu bisa menjadi lebih tinggi dan fluktuasi lebih rendah? Ya, kalau kita lihat bahwa inflasi ini kan mengendalikannya ada dua. Ada wewenang pemerintah pusat, ada wewenang pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat seperti kebijakan transportasi udara ya, kemudian kebijakan BBM itu pemerintah pusat ya. Nah, untuk di pemerintah daerah tentu ada beberapa komoditi yang bisa kita intervensi. Dan data itu adalah data yang dikeluarkan BPS ya. Dari ada 8 komoditi sebenarnya yang penyumbang inflasi di Provinsi Jambi ini. Ya, seperti beras premium ya, beras medium, kemudian cabai merah keriting, cabai rawit hijau, cabai rawit merah atau setan gitu ya. Kemudian juga ada telur, ada daging, dan juga ada yang terakhir adalah saya sampaikan tadi daging ya, daging sapi itu. Itulah penyumbang inflasi. Jadi itu yang bisa kita intervensi oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Itu dasarnya seperti itu. Jadi data kok hanya itu yang yang bisa menyumbang inflasi, ya datanya memang hasil dari survei dari BPS gitu. Seperti Baik, itu. berarti kalau memang sejauh ini ketika kita memang membahas kasus, biasanya kalau terkait dengan kasus inflasi ini banyak sektor. Salah satu tadi pengaruh cuaca, kemudian Ya, juga hal-hal lainnya. El Nino. Apakah memang sejauh ini yang berpengaruh signifikan ketika inflasi terjadi di Provinsi Jambi itu adalah pengaruh cuaca, atau memang ada sesuatu terkait dengan kontribusi dan lain-lain ataupun distribusi dari tengkulak ke pedagang? Ya, kalau kita bicara inflasi dalam hal untuk pemenuhan kebutuhan pangan, tentunya semua kabupaten kota, 9 kabupaten maupun 2 kota, itu harus terpenuhi pangan itu gitu. Namun di Provinsi Jambi ini untuk penilaian data inflasi, tentunya kita hanya 2 daerah yang dinilai oleh pusat. Yang dalam ini oleh BPS yaitu Kota Jambi, pasarnya pun sudah ditentukan, Pasar Angsoduo dan Pasar Talang Banjar. Kemudian di Kabupaten Bungo, itu pun ditentukan hanya 1 pasar, namanya Pasar Bungur. Nah, makanya kita lihat fenomena yang sekarang adalah yang paling penyumbang inflasi itu ada 3 yang paling besar ini, yaitu cabai merah keriting, cabai rawit hijau, dan cabai rawit cabai rawit merah. Nah, setelah kita nilai memang pasokan dan hasil produksi kita itu sudah panen. Dia panennya bulan Oktober, dan kalau mereka nanam diperkirakan Januari baru panen, sehingga pasokan itu pasti akan kurang. Makanya kita juga disuplai oleh kabupaten atau provinsi terdekat seperti Provinsi Aceh, kemudian Medan, dan juga dari tetangga kita, Palembang dengan Bengkulu. Nah, itulah membuat 3 komoditi itu mengalami kenaikan karena harga jual mereka kemudian ongkos angkutnya ini tentu agak mahal. Makanya cabai merah keriting hari ini itu 70.000 kan. Nah, kemudian cabai rawit sekarang sudah mulai turun 30.000, cabai rawit merah itu 38.000. Nah, memang kendala inilah yang kita hadapin, bahwa perlu ada penyesuaian ya, pola tanam. Kemudian waktunya antar daerah ini jangan bersamaan, sehingga ketika kita kekurangan cabai merah keriting, jadi kita bisa kita lihat bahwa kabupaten ini panen, nah, kita suplai itu Jambi, dan seandainya mereka tidak panen, dalam hal itu kita gunakan kabupaten lain. Jadi perlu ada penataan pola tanam sebenarnya yang kita atur untuk kedepannya seperti itu. Baik, berarti sejauh ini ketika pemenuhan kebutuhan kita terkait dengan komoditi tertentu, apakah memang Provinsi Jambi sejauh ini sudah mampu untuk menghadirkan, ataupun memang sejauh ini masih mengandalkan transportasi atau distribusi dari provinsi tetangga seperti itu, Pak? Ya, kalau dilihat kebutuhan kita saat ini, memang kita pemenuhan kebutuhan kita ini belum terpenuhi semua. Karena kita lihat
bahwa pola tata niaga distribusi ini yang perlu kita atur. Contoh kita Kerinci, mungkin untuk pemenuhan untuk daerah di Kabupaten Kerinci terpenuhin, Pak. Tapi harusnya mereka juga punya kebijakan dijual ke kabupaten tetangga yang harus di Provinsi Jambi, bukan dikeluarkan ke kabupaten atau provinsi lain seperti Sumatera Barat karena jaraknya dekat. Nah, ini ya perlu kita atur bagaimana tata pengelolaan dan tentunya pola tanam ini perlu kita atur dengan baik gitu, seperti itu. Kenapa akhirnya ini tadi menarik? Kenapa akhirnya para pedagang, petani dan lain-lain tadi yang dari Kerinci contoh salah satu yang sudah disebutkan kasusnya lebih menarik untuk menjual ke provinsi tetangga dibandingkan mungkin di provinsi sendiri? Apakah memang ada kebijakan tertentu yang mempermudah seperti itu atau seperti apa, Pak? Ya, kalau prinsip dari pedagang tentu dia kan ingin biaya kos transportasi murah. Yang kedua tentunya biaya harga jualnya lebih tinggi. Nah, dua faktor itulah yang memang menarik minat bagi para petani kita untuk menjual ke Sumatera Barat seperti itu. Dan kita harapkan nanti kita atur bagaimana pola ini bisa kita harapkan memenuhi untuk kebutuhan Provinsi Jambi dulu lah seperti itu. Seperti itu. Berarti memang sudah ada peraturan dan regulasi yang sudah dibangun. Kita harapkan nanti kita buat semacam nanti regulasi ya bersama-sama agar ini menjadi perhatian kita bersama. Kalau masalah ongkos angkut terlalu mahal, nanti kita ada subsidi misalnya dari pemerintah provinsi terkait ongkos angkut gitu. Makanya harga dari petani kita juga kita jaga gitu. Jangan mereka dibeli oleh pemerintah mereka rugi, ya nggak mungkin kan. Nah, ini terbukti bahwa kalau dilihat data BPS kemarin bahwa indeks harga petani kita itu meningkat sebenarnya. Nah, tinggal lagi masalah pasokan ini yang perlu kita atur untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Jambi dulu seperti itu. Baik, ini menarik tadi ketika memang kita mengetahui bahwa salah satu tadi sudah kami dapatkan juga sumber informasi di Kabupaten Muaro Jambi saat ini harga komoditi cabai mengalami penurunan seperti itu. Itu salah satu bentuk yang sudah dilakukan oleh TPID seperti itu, Pak. Bagaimana akhirnya bisa menekan harga dengan komoditi yang berhasil dilakukan di Kabupaten Muaro Jambi itu? Kalau kita lihat bahwa kalau bicara masa harga kan kalau memang produknya komoditinya banyak panen, tentu kan harganya pasti murah kan gitu. Jadi di Kabupaten Muaro Jambi saat ini mereka banyak sudah panen gitu. Jadi berapa titik di daerah Kumpi, kemudian daerah di Sungai Gelap mereka sudah panen. Kalau pasokan itu terpenuhi, tentunya nanti harganya juga tidak terlalu mahal. Itu seperti itu. Baik Pak Johansa, ini menarik sekali ya. Jadi memang kita sudah dapat nih gambarannya bagaimana sebenarnya situasi dan kondisi inflasi yang ada di Provinsi Jambi saat ini, saudara dan pemirsa. Tapi kita nanti akan lanjut lagi berdiskusi ya Pak Johansa, bagaimana akhirnya kita sama-sama menjadikan inflasi ini sebagai ajang untuk membenahi lagi perekonomian dan pertumbuhan ekonomi kita. Tapi sejauh kami masih akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara dan juga pemirsa masih menyaksikan Dialog Ruang Publik dan pembahasan kita masih menarik nih bagaimana sebenarnya TPID dan juga kolaboratornya untuk mengatasi inflasi yang ada di Provinsi Jambi. Tadi kita tahu beberapa komoditi yang menjadi salah satu acuan juga nih ketika inflasi ini bisa akhirnya melambung ataupun juga akhirnya menurun seperti itu. Dan memang salah satu faktor yang menyebabkannya tadi sudah kita bahas di segmen 1, itu yang paling kuat adalah iklim, memang perubahan yang terjadi seperti itu. Nah kita lanjut Pak, kalau misalnya kita membahas tentang inflasi, tentunya ini tidak hanya menjadi PR TPID seperti itu ya Pak ya, tapi ini adalah masyarakat dan juga kita semua. Bagaimana peran kelompok masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu yang juga terlibat dalam istilahnya berkontribusi untuk menurunkan inflasi yang ada di Provinsi Jambi Pak sejauh ini? Ya, baik untuk penanganan inflasi itu tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi ya maupun kabupaten kota. Juga merupakan juga tanggung jawab bagi pengusaha-pengusaha, khususnya pengusaha yang membidangin untuk usaha-usaha pertanian ya. Nah, itu juga kemudian kita berapa kali ya Pak Gubernur mengundang para pelaku usaha ya yang
di bidang pertanian ini diundang. Mereka misalnya produsen beras, produsen cabai, produsen minyak goreng misalnya. Dikumpulkan oleh Pak Gubernur untuk berdiskusi bahwa bagaimana untuk pengendalian inflasi mereka juga membantu kita. Yang jelas harapan Pak Gubernur, harga yang disampaikan mereka itu jangan terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi itu sangat penting karena daya beli masyarakat juga kan bermacam-macam gitu kan. Nah, apalagi fluktuasi harga yang saat ini kita lihat itu memang itu tergantung pasokan sebenarnya kan gitu. Kalau pasokannya kurang, ngambilnya barang jauh tentu harganya mahal gitu seperti itu. Kemudian keterlibatan dari kita mengajak para petani untuk membantu pemerintah dengan program kita memberikan bantuan benih cabai ya, bukan hanya di provinsi saja, di kabupaten kota itu selalu melakukan bantuan benih kepada petani agar mereka melakukan menanam cabai ya, khusus cabai kemudian bawang itu untuk membantu menjaga pasokan kita biar lancar gitu kan. Nah, itu stockholder yang memang membantu kita untuk bagaimana mengendalikan inflasi ini lebih baik. Dan tentunya peran mereka juga itu disinergikan dengan program pemerintah provinsi maupun kabupaten kota seperti itu. Baik, ini tadi seperti yang kita juga sudah bahas di segmen pertama seperti itu ya Pak, bahwa ketika memang inflasi ini meningkat, bahwa ada peran juga ketika terkait dengan masa tanam, kemudian dan lain. Bagaimana TPID ini berkolaborasi sendiri dengan mungkin hortikultura atau dinas pangan dan lain-lain untuk menjaga bahwa ada masa-masanya nih seperti apa dan lain-lain, ataupun juga dengan BMKG mungkin Pak? Iya, memang untuk pola tanam memang dalam setiap rapat ya, rapat TPID, kemudian juga lintas OPD provinsi kabupaten kota itu disampaikan bahwa memang pengaturan pola tanam ini sangat penting karena tidak mungkin dalam satu kabupaten itu pola tanamnya serentak gitu. Nah kalau serentak artinya pasti ada berapa bulan terjadi kekosongan komoditi ya. Nah itulah yang diatur betul agar kabupaten kota itu mengatur pola tanam terkait dengan komoditi penyumbang inflasi ini, cabai ya, kemudian bawang dan beras gitu. Itu yang perlu kita lakukan pengaturan pola tanam. Makanya kita minta, kita harapkan di setiap kabupaten itu ada namanya kampung pangan terpadu ya. Jadi kampung pangan terpadu itu itulah salah satu proyek percontohan di kabupaten kota bagaimana mereka mengatur pola tanam sehingga pemenuhan komoditi di minimal di kabupaten setempat itu terpenuhin gitu. Cabai misalnya kebutuhannya berapa ton, mereka tanam berapa ton, jadi terpenuhin sehingganya tidak ada kekosongan pasokan dari dalam daerah ya. Kalau seandainya pasokan dari luar, tentunya harganya mahal kan gitu. Kita harapkan ada kemandirian di kampung atau kebun pangan terpadu ini untuk terus digalakkan gitu seperti itu. Sebagai contoh seperti itu ya Pak ya. Ya jadi bisa dilihat sama daerah-daerah lain bahwa memang ketika kita ingin berusaha untuk menekan angka inflasi ini sendiri, kita bisa bergabung dan juga membuat seperti itu ya Pak ya. Tidak hanya menjadi konsumen yang membeli, tetapi juga menghadirkan seperti itu ya Pak ya. Saya juga sudah lapor ya, lapor dengan Pak Gubernur ya. Terkait ini kita provinsi ya akan membangun semacam kampung pangan terpadu ya, yang kita mengambil arealnya di Sungai Gelam, sekitar 20-30 hektar itu merupakan nanti memang kebun pengendalian inflasi rencananya. Makanya ketika kabupaten kota nanti pasokan tidak terpenuhi, nanti kita melalui TPD provinsi dengan membangun kebun pangan terpadu itu nanti akan terpenuhi, saling mengisi antara pemenuhan pasokan komoditi penyumbang inflasi di Provinsi Jambi seperti itu. Itu salah satu program yang sedang digaungkan. Apakah ada program-program lain terkait dengan kita seperti yang kita ketahui juga ada saat ini perkembangan teknologi dan lain-lain, tidak menutup kemungkinan bahwa ini juga akan membantu seperti itu untuk TPID menyosialisasikan atau juga menekan inflasi ini sendiri. Apakah ada kolaborasi tersebut Pak? Ada. Jadi ada saya secara pribadi ya, ini selaku Kepala Biro Perekonomian saat ini lagi mengembangkan aplikasi namanya Si Ijal.
Nah, ya, aplikasi ini yaitu SIJAL ini sistem informasi terjaga, sistem informasi inflasi terjaga dan terkendali. Di sini mengapa saya punya inovasi ini? Saya pikir kita harus ada data yang sinergi antara OPD provinsi maupun kabupaten kota. Karena di aplikasi ini nanti saya akan menampilkan nanti bagaimana komoditi penyumbang inflasi, kemudian nanti akan kita lihat lokusnya di mana, kemudian kita lihat pola tanamnya antar kabupaten kota ini di mana saja. Kemudian hasil panen, nah ketahuan kita hasil panennya di kabupaten A terhadap cabai itu ada berapa ton. Kemudian kita lihat kemana sih distribusinya. Apakah distribusinya banyak keluar daerah, di luar provinsi, atau dia memenuhi kabupaten daerah penghasil. Kemudian kita lihat setelah dia lihat nanti hasil panen, kita lihat distribusi, kita lihat gimana harga incerannya gitu. Nah, harga inceran itu seperti apa yang ada di pasar-pasar itu. Nah, kita lihat dari ini pola itu. Makanya nanti setelah goal dari aplikasi ini nanti dilihat dari komoditinya, pola tanam, hasil panen, distribusi, harga yang tertinggi, maka nanti goalnya adalah bagaimana kebijakan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota dalam penanganan inflasi. Contoh misalnya cabai yang ditanam berapa ton, kebutuhan ini adalah misalnya 10 ton misalnya, artinya perlu ada penambahan bantuan bibit cabai ke kabupaten tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian kalau harga eceran tertinggi dibandingkan bulan kemarin lebih tinggi, kita lihat kok bisa tinggi. Maka kalau itu ditemukan nanti dalam aplikasi ini, nanti keluar itu nanti ternyata mereka banyak menjual di luar provinsi atau di luar kabupaten. Makanya harga ecerannya itu agak lebih tinggi. Maka dengan aplikasi pengembangan SIJAL ini dalam rangka untuk peningkatan pelaporan pengendalian inflasi di Provinsi Jambi ini bisa terkonek. Memang ini baru uji coba, kita baru 2 kabupaten kita uji coba, yaitu Bungo dan Kota, dan datanya belum lengkap, tapi ini akan kita kembangkan bagaimana ini bisa digunakan pemerintah provinsi, kabupaten kota dalam rangka mengambil kebijakan-kebijakan dalam pengendalian inflasi. Sehingga data-data itu terpadu, terintegrasi dalam satu aplikasi ini. Baik. Kalau sekarang kita lihat data terkait dengan pola tanah ada di pertanian, kemudian bantuan-bantuan untuk bibit itu ada di Ketahanan Pangan, kemudian bagaimana distribusi, kemudian memantau harga eceran itu ada di Perindak. Nah, jadi kan masih sektoral tersebar gitu ya, Pak. Maka kalau sekarang dengan aplikasi rencana yang saya kembangkan ini dan mohon dukungannya ini, nanti ini bisa mengambil kebijakan yang terukur dan efektif dalam penanganan inflasi itu. Baik, Pak. Ini menarik nih. Nanti kita akan lanjutkan lagi sebenarnya sejauh apa nih prototipe atau pengembangan aplikasi ini sendiri sudah dilakukan seperti itu ya, Pak. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu, saudara pemirsa. Ini begitu menarik ketika memang kita dapat menggunakan salah satunya teknologi untuk menekan inflasi, dan dialog Ruang Publik akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara dan juga pemirsa masih menyaksikan dialog Ruang Publik untuk hari ini, dan kita masih berdiskusi nih bagaimana akhirnya TPID dan juga kolaboratornya, salah satu yang diwakili oleh juga Pak Johan Saini sendiri, untuk mengatasi inflasi seperti itu. Dan tadi kita sudah membahas sebuah prototipe seperti itu yang sedang dikembangkan. Dan bagaimana sejauh ini pengembangan prototipenya sendiri, Pak Johan? Bahwa pengembangan aplikasi berbasis website ini ini merupakan salah satu aplikasi yang nanti akan disinergikan dengan aplikasi pemerintah Provinsi Jambi, yaitu ada namanya SIDIA Sistem Informasi Data Induk dan Andalan. Kemudian juga Data Jambi Center gitu. Jadi kita ini aplikasi yang berbasis website ini mendukung data
terpadu yang dipunyai oleh provinsi membantu. Ini hanya terkait dengan penanganan inflasi itu. Baik. Kita lihat bahwa kita sudah kita uji coba ya, uji coba melalui BPS, kemudian juga saya sudah sosialisasi dengan kabupaten kota, bahwa kita lihat memang aplikasi ini, dilihat ini, bahwa memang dengan aplikasi ini, kebijakan dilakukan oleh pemerintah daerah itu akan terukur. Baik. Nah, selama ini, bahwa pengendali inflasi di Provinsi Jambi ini, kita hanya mengandalkan dana belanja tidak terduga. Baik. Ketika harga naik, kita lakukan intervensi dengan dana belanja tidak terduga. Nah, ini tidak bisa kita lakukan dalam jangka panjang. Ini hanya jangka pendek. Untuk menanggulangi seperti itu ya, Pak? Makanya saya punya ide dan tim kreatif saya di Biro Ekonomi mengembangkan aplikasi Sijal ini. Sehingga dalam pengambilan keputusan untuk mengendalikan inflasi, BTT itu adalah instrumen terakhir yang kita gunakan. Kalau kita lihat tata niaga ini sudah sangat baik di aplikasi ini, maka ini harga-harga, kemudian komoditi pasokan itu bisa terpenuhin. Nah, kita lihat dari pola tanam. Pola tanam akan kita atur. Misalnya cabai di Kabupaten Sarawangun nanti berbeda di Kabupaten Muara Jambi, misal berbeda juga di kabupaten yang lain, sehingga nanti ketika mereka panen, mereka juga waktunya berbeda. Dengan waktu yang berbeda, nanti pasokan-pasokan ini bisa terpenuhi untuk satu kabupaten atau untuk berapa kabupaten, seperti itu. Dan kita juga memantau juga nanti dari distribusinya, gimana distribusi yang dilihat itu kita akan tergambar nanti. Nah, dari ini nanti maka kebijakan yang perlu disampaikan diambil pemerintah daerah itu terukur gitu. Wah, jadi bukan hanya mengandalkan BTT. Ya. Baik, Pak. Karena kalau kita aja Provinsi Jambi saat ini sudah hampir menggunakan BTT itu hampir sekitar 6 sampai 7 miliar untuk penanganan inflasi. Karena itu kita lakukan untuk jangka pendek. Nah, untuk jangka panjang ini kan lebih bagus kita gunakan data terpadu, kemudian bagaimana pengaturan pola tanam, distribusinya kita atur, maka kita yakin bahwa nanti kita tidak lagi, mudah-mudahan pasokan dari luar itu berkurang, seperti itu. Kalaulah pasokan itu didatangkan dari kabupaten di Provinsi Jambi, tentunya harganya itu agak tidak terlalu tinggi seperti itu. Baik. Nah, ini menarik sekali ya pemirsa dan saudara, dan sekali lagi jika pemirsa dan saudara ingin bergabung bersama kami dan langsung berbincang nih dengan Pak Johansyah juga dan terkait dengan bagaimana inflasi, langsung saja di 0741 66389 atau 0811 743 3133. Sepertinya sudah ada penelpon, boleh kita angkat. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Dari Yudi di Telanai. Baik, Pak Yudi di Telanai, silakan. Terima kasih Azad Akbar atas waktunya. Sama yang saya hormati Bapak Wansah, Iya, Pak. selaku Sekretaris BPD Provinsi Jambi, juga selaku Kepala Biro Ekonomi Sekda Jambi yang saya hormati. Tentu secara bersama kita ketahui berdasarkan data BPS per akhir November, yaitu inflasi di Jambi ini adalah 3,7 kalau nggak salah, tolong dikoreksi. 75, Pak. Ya, 3,75 ya. Ya. Jadi itu sudah termasuk naik lagi itu, Pak. Ya. Tuan. Tuh, ya. Jadi kita mengantisipasi jangan sampai dia menjadi 5 lagi. Ya. Jadi jangan di atas rata-rata nasional. Ini sudah mendekati nih, karena saya yakin ini akan berkembang terus apabila tidak koordinasinya mantap seperti dulu, ya bahkan akan kejadian lagi dia naik karena Nataru ini. Jadi justru itu tadi sudah dibahas ya, perusahaan apa sebab penyumbang inflasi itu sebenarnya sederhana.
hanya cabai, kebutuhan sehari-hari, terus beras. Dan tadi juga sudah dijelaskan Pak Johan bahwa banyak dijual keluar. Dan sebab akibatnya sudah jelas itu. Tidak mampu pemerintah itu untuk mengatasi dia tidak bisa dijual keluar. Maksudnya kalau pemerintah itu berhasil, cabai itu kebutuhan Provinsi Jambi ini dulu. Ya. Itu juga beras dan lain-lain yang menyumbang inflasi. Baru dia dijual keluar, itu baru mampu pemerintah melakukan pengawasan. Nah kalau dia pedagang itu lebih baik jual keluar, berarti kan di Jambi murah. Pedagang ini mau mencarinya mahal. Jadi itu solusi jangka pendek saya rasa cukup. Mungkin sementara kalau pemerintah belum bisa membelinya, ya Bulog saja diserahkan. Bulog dia hanya beras kan. Bisa Bulog berperan untuk membeli dulu. Sehingga itu saya akan jadi inflasi berat, dan lain sebagainya. Tentu akhirnya kan barang-barang tersebut bisa tertekan harganya. Itu menurut saya. Sudah tahu lah mau pemerintah macam-macam ada aplikasi lain ini itu saya tidak perlu itu sederhana. Kan kita sudah punya pengalaman dari 8%, 8, sekian menjadi sangat turun drastis itu kan mampu berarti kita. Ya. Jadi sudah ada metodenya menurut saya. Baik, terima kasih Pak Yudi. Kita sudah menangkap poin pembahasannya dari Pak Yudi. Jadi memang Pak Yudi ini luar biasa sekali. Memang penelpon kita sudah memberikan juga tanggapan terkait dengan bagaimana inflasi yang terjadi saat ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan langsung direspon Pak Johansa bagaimana tadi pandangan Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Yudi atas pendapatnya. Yang pertama memang terkait dengan mengapa petani kerinci lebih tertarik ke Sumatera Barat. Memang kalau kita pelajarin Pak, memang hasil panen cabai yang ada kerinci itu Pak, memang agak sedikit basah. Jadi dia menjual itu memang terpengaruh dengan jarak tempuh Pak. Nah kita ketahui sendiri Pak, bahwa jarak tempuh ke Jambi dengan kondisi saat ini batu bara ini Pak, memang mereka nanti kalau dijual ke Jambi maka susutnya terlalu banyak, maka mereka mengambil langkah seperti itu. Dan kami sendiri melalui tim TPD Kabupaten Kerinci sudah menyampaikan Pak bahwa agar petani kita itu mendahulukan pasokan itu ke Provinsi Jambi Pak. Dan ini saran Bapak nanti akan kita awasin terus Pak seperti itu. Kemudian terkait dengan penanganan inflasi Pak, memang kita sudah berhasil ya ke anti-klimaknya kita berhasil turun drastis dari 8,55% turun 1,70%, itu terendah se-Indonesia. Pemahaman ini Pak bahwa menangani inflasi ada dua hal yang menjadi kita lakukan. Pertama terkait dengan pasokan. Pasokan itu di Jambi insya Allah sampai hari ini itu terpenuhin ya. Tinggal harga inilah, pemantauan harga inilah nanti pemerintah hadir. Dan saat ini Pak Yudi kita sudah melakukan intervensi Pak, karena data BPS itu kan hasilnya itu nanti keluarnya 1 bulan ke depan Pak, Januari. Dan saat ini pemerintah Provinsi Jambi melakukan intervensi Pak, bahwa harga cabai itu yang tinggi bisa kita normalkan menjadi 35.000 Pak. Kita jual, namun peran dari intervensi pemerintah provinsi ini tidak mampu tiap hari Pak. Hanya mampu dengan dana itu 1 hari setiap minggu ketika perhitungan data BPS itu mensurvei pedagang yang ada di Angso 2 dan Talang Banjar dan Pasang Bungo. Makanya kami mengharapkan ya pemerintah Kota Jambi untuk membantu peran pemerintah Provinsi Jambi melakukan intervensi harga komoditi yang ada di pasar. Jangan mereka lakukan intervensi komoditi yang harga tinggi itu bukan di luar pasar Angso 2 dan Talang Banjar. Ini kan tidak tepat sasarannya. Makanya kami berharap dengan PJ Wali Kota yang baru ini bahwa bantu kita untuk melakukan intervensi di 2 pasar ini, pasar Talang Banjar dan Angso 2.
Kita dengan ada kolaborasi ini saya yakin bahwa inflasi kita ini bisa dikendalikan dengan sinergi yang baik seperti itu. Baik, ini masih menyangkut tentang program ya, seperti itu ya Pak ya. Sejauh ini selain mengandalkan dana BTT tadi, apakah ada program-program lain yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi ataupun juga melalui TPID sendiri untuk mengatasi inflasi yang sedang terjadi saat ini Pak? Ya, banyak program yang kita lakukan kerjasama dengan Bulog ya. Kita terkait dengan operasi-operasi pasar ya. Kita mengharapkan Bulog melakukan operasi pasar murah terkait dengan beras ya dan gula. Jadi penugasan Bulog ini hanya barang tertentu. Jadi beras dan gula. Kalau cabai mereka tidak ada penugasan khusus oleh pemerintah pusat. Makanya tapi dengan kerjasama dengan pemerintah provinsi kita minta mereka bantu untuk membeli cabai dan dijualkan kepada masyarakat seperti itu. Nah untuk berikutnya kita ada pasar murah. Pasar murah ada bantuan dari Badan Pangan Nasional melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, itu berapa kabupaten dapat program itu. Kemudian dari APBD Provinsi, kita juga melakukan pasar murah. Namun titik-titiknya tentu tempat-tempat yang keramaian. Kalau di Provinsi, tiap hari Minggu, itu di Kapride ya. Kemudian program-program pasar murah lain itu kerjasama dengan kabupaten kota. Kemudian bantuan bibit ya. Bantuan bibit ini cabai dan sebagainya bukan hanya bantuan dari pemerintah provinsi saja, Bank Indonesia juga membantu program-program pengendalian inflasi, membantu untuk bibit cabai untuk masyarakat dan kelompok tani agar mereka menggiatkan kegiatan untuk tanam cabai sehingga nanti bisa terpenuhi pasokan itu. Seperti itu. Baik, sebenarnya sejauh ini intervensi ini menarik ya, salah satu yang mungkin sering kita temukan, masyarakat juga sering akses seperti itu ya Pak. Salah satunya adalah pasar murah seperti itu. Dan bagaimana sebenarnya pasar murah ini sendiri, sejauh apa efek yang dapat minimal berapa persen biasanya dapat mempengaruhi nilai inflasi yang ada Pak? Kalaulah program pemerintah itu ada dua instrumen ya. Pertama intervensi komoditi yang harga tinggi di pasar-pasar yang menjadi titik penilaian oleh BPS ya. Yang dinilai ini pedagang. Jadi pedagang ini dinilai oleh BPS terkait komoditi yang punya inflasi yang saya sampaikan tadi 8 komoditi itu. Jadi itu konsentrasi kita itu. Jadi intervensinya itu terkait 2 pasar tambah bungo, itu pasar bungur ya. Itu. Kemudian yang kedua, di luar pasar 3 pasar ini, itulah namanya program pasar murah. Pasar murah ini yang saya sampaikan tadi, ada berapa titik disebar di kabupaten kota, kerjasama Bulog, kemudian Badan Pangan Nasional, ini mempengaruhi ya, efektif untuk mempengaruhi harga kepada masyarakat. Namun ini kan hanya jangka pendek. Saya sampaikan ini jangka pendek, makanya untuk jangka panjang, saya pikir dari inovasi yang nanti saya kembangkan itu bisa lebih terakomodir jangka panjang terhadap pasokan-pasokan komoditi penyumbang inflasi yang ada di Provinsi Jambi seperti itu. Baik, berarti nanti ketika memang prototipe itu sudah jadi seperti itu, dan itu bagaimana nanti pelaporan yang dilakukan masyarakat, ataukah ada akun-akun tertentu yang harus dimasukkan dan lain-lain Pak? Ya, nanti ini kan persoalan data nih. Persoalan data ini kan harus akurat. Nanti kita melibatkan masyarakat, dalam hal ini kelompok tani, untuk melaporkan bagaimana pola tanam dia. Kemudian hasil panen dilaporkan aplikasi ini sehingga nanti pemerintah bisa mengatur bagaimana distribusi ini bisa dapat terpenuhi minimal di daerah penghasil itu gitu. Jadi daerah penghasil itu misal Bungo, terpenuhilah mereka di Kabupaten Bungo. Sehingga dengan aplikasi yang akan saya kembangkan ini nanti program dan pola tanam dan sebagainya itu bisa terukur untuk mengambil kebijakan dalam pengendalian inflasi ini seperti itu. Baik, berarti sejauh ini tantangan terbesar yang dialami oleh TPID yang saya tangkap adalah bagaimana mengintegrasikan data-data yang ada di lapangan untuk menjadi satu titik seperti itu. Benar Pak? Ya, Pak benar, Johansa? benar Oke. ya. Nah, kalau misalnya terkait juga dengan tantangan lainnya, apakah ada tantangan di luar dari hal tersebut yang sampai saat ini menjadi catatan khusus atau perhatian nih dari Pak Johansa dan juga tim dari TPID ini sendiri? Ya, tadi saya sampaikan bahwa pelaporan data ini sangat penting. Karena di
aplikasi yang akan saya kembangkan ini, kalau datanya tidak akurat, nanti kebijakan yang diambil oleh pemerintah, provinsi maupun kabupaten kota itu akan tidak terukur. Misalnya harganya encer terlalu tinggi akibat dari pasokan di sana kurang. Jadi hasil produksi yang ada di Kabupaten A itu ternyata tidak terpenuhi, maka harga enceran tertingginya lebih tinggi dibandingkan bulan kemarin. Nah, ini kan tidak efektif aplikasi ini. Makanya penggunaan data ini harus akurat. Nanti kita melibatkan dari pemerintah daerah, juga dari para petani, sehingga nanti kebijakannya terukur. Memang pekerjaan yang paling berat itu adalah pengolahan data. Pengolahan data, dan tentunya ini datanya harus accepting ya. Karena kalau kita lihat data ini tidak efektif, maka ini tidak bisa dilakukan kebijakan yang efektif pula, seperti itu. Baik Pak, berarti memang TPID ini sendiri bergerak berdasarkan data yang terintegrasi secara jelas, kemudian juga harus ada data yang akhirnya bisa menjadi pedoman untuk membuat sebuah tindakan atau juga program, seperti itu ya Pak Johan saya. Benar, ya. Jadi tidak hanya program-program yang dihadirkan pemerintah itu juga akhirnya bisa tepat sasaran. Nah, ini masih menarik pembahasan kita pemirsa dan juga saudara, nanti kita akan masih kembali di Dialog Ruang Publik sesaat lagi. Terima kasih saudara dan juga pemirsa masih menyaksikan Dialog Ruang Publik, dan tidak terasa nih pembahasan kita terkait dengan bagaimana menekan angka inflasi menjelang akhir tahun 2023 dan juga nanti akan ada Natal dan Tahun Baru bersama Pak Johansyah, dan tadi sama-sama kita dengarkan begitu banyak sebenarnya program dan juga indikasi yang sudah dilakukan seperti itu. Dan kita akan mendengarkan closing statement atau penyampaian terakhir Pak Johansyah mungkin yang ingin disampaikan pemirsa ataupun juga penonton. Silakan Pak, singkat saja. Baik, dapat saya sampaikan dalam penanganan inflasi ini memang ukuran tinggi rendah itu memang kita tidak perlu mencemaskan. Yang perlu yang kita cemaskan itu adalah ketika pasokan dari komoditi yang kebutuhan kita itu memang tidak tersedia. Ini yang paling penting. Dalam pengendalian inflasi tentunya pemerintah Provinsi Jambi maupun kabupaten kota bekerja terus bagaimana penanganan kebutuhan komoditi ini itu bisa terpenuhi, dan juga keterjangkauan harga itu yang perlu kita jaga. Dalam penanganan inflasi ini, harga ini dinilai oleh BPS. Makanya program pemerintah provinsi, Kabupaten Bungo dan Kota Jambi itu melakukan intervensi dengan menggunakan dana BTT untuk jangka pendek. Dan alhamdulillah perjuangan kita setahun berhasil, dan sekarang sudah mulai naik, maka intervensi kita akan kita tingkatkan kembali. Kami mohon doa seluruh masyarakat Provinsi Jambi agar inflasi kita ini juga turun dan terkendali di Provinsi Jambi. Kemudian untuk jangka panjang tentunya perlu ada soliditas data yang ada terkait dengan pola tanam dan distribusi. Ini sangat penting karena dalam tata niaga ini berpengaruh terhadap dalam penanganan inflasi. Kita optimis ya, pemerintah Provinsi Jambi dan kabupaten kota untuk mengendalikan inflasi di Provinsi Jambi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Johansyah selaku Sekretaris TPID Provinsi Jambi, kemudian juga Kepala Biro Perekonomian yang sudah hadir pada hari ini dan juga sudah berdiskusi bersama kita. Tentu memang banyak catatan khusus bagaimana akhirnya inflasi ini sendiri dapat kita tanggulangi dan juga dapat kita atasi seperti itu, dan perlu sekali kolaborasi seluruh pihak serta mengintegrasikan seluruh data agar memang program yang nanti disampaikan sesuai dan tepat sasaran. Saya Hazard Akbar mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.